Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti ya? Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Kementerian Pertanian dan tim Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap praktik culas produsen minyak goreng minyak kita. Kemasan 1 liter hanya diisi 750 hingga 800 ml. Sementara itu, langkah strategis demi menyempurnakan proyek ketahanan pangan nasional dan juga memastikan stok pangan jelang Lebaran 2025 tetap aman menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pertanian. Kami akan bahasnya lebih dalam pada episode One on One kali ini bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Selamat pagi Bu Anjir. Bapak ada? Saya Eko. Ya, Bapak ada. Ada Pak Menteri? Izin ya, Pak. Mari Pak. Pak Menteri dari Sindo TV. Ya, baik. Halo Gimana kabar? Pak, bagaimana Assalamualaikum. kabar? Sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Nampaknya ini ya Pak, hari-hari dipadati dengan kegiatan pekerjaan dan rapat ya Pak? Iya, kegiatan untuk swasembada pangan. Swasembada pangan itu Iya. yang menjadi salah satu fokus jangka panjang ya Pak? Ini jangka pendek, jangka panjang. Betul. Ketemu masyarakat juga nggak sih Pak? Hari-hari Bapak? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari bahkan Pak? Iya. Ini Ayo, apa? kita diskusi di sana. Oke. Ini juga terkait dengan itu juga nggak Pak? Inspeksi mendadak juga gitu Pak? Minyak goreng. Bapak tahu yang paling Pulang. hangat. Ya. Ayo, silakan Oke. duduk Mbak. Terima kasih, saya izin duduk ya Pak ya. Ya, silakan. Ya Pak, tadi Bapak bilang hampir tiap hari bertemu dengan masyarakat. Iya. Nah ini bertemunya ini seperti melakukan inspeksi mendadak begitu ke pasar atau ada kegiatan lain Pak? Biasanya kami inspeksi mendadak, juga ada kegiatan lain, tetapi kegiatan kami adalah memonitor dari produksi sampai ke konsumen. Baik. Dari hilir ke hulu ya Pak ya? Iya, dari hulu ke hilir. Ya, baik. Ngomong-ngomong soal inspeksi mendadak ini Pak, ada yang hangat nih Pak. Kemarin kan dari Satgas Pangan Polri ini bersama juga Kementan mengungkap suatu kasus yang mencengangkan, yang viral juga di masyarakat ini mengenai produsen minyak goreng minyak kita yang kemarin Bapak nampaknya pergi ke suatu pasar dan menemukan ada kejanggalan di situ. Seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi sebenarnya 1 minggu sebelum puasa, Bapak Presiden menelpon menyampaikan
Pak Mentan jaga stok, jaga harga, stabilkan harga. Bila perlu turun. Itu perintah beliau. Sehingga 1 minggu sebelum bulan puasa kami himbau pada masyarakat, terutama pengusaha. Kami himbau jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. 9 bahan pokok. Ini kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami ingin, pemerintah ingin masyarakat betul-betul bahagia dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada kegaduhan dan seterusnya. Hari pertama, kedua, sampai 1 minggu. Tiap hari kami himbau kepada pengusaha, tolong jangan mempermainkan harga. Kenapa? Tidak ada alasannya untuk mempermainkan harga. Stoknya banyak, produksi banyak, stok banyak, dan seterusnya. Khususnya minyak goreng dengan beras. Ini khusus minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Jadi nggak ada alasan harga itu naik. Dan ada kesepakatan kita pengusaha dan pemerintah bahwa harga eceran tertinggi yaitu 15.700. Bahkan penekanan Bapak Presiden itu harga tekan untuk operasi pasar 14.700. Turun 1.000%. Nah, itu beliau perintahkan. Kemudian daging, kebetulan negara tetangga harganya 76.000 harga daging kerbau, diminta Bapak Presiden dibawanya 75. Kita di gerai-gerai 75. Ada 1.000 gerai sekarang, targetnya 2.000-3.000 gerai seluruh Indonesia untuk operasi pasar. Nah, itu awal mulanya. Kemudian gerai ini kami sidak, cek. Ternyata minyak goreng tidak masuk. Kami ngecek sesuai kesepakatan kita, para pengusaha, bahwa mensuplai BUMN, Bulog, ID Food, itu 50.000 ton, total 70.000 ton. Itu tidak kunjung datang juga. Yang dikirim adalah 100.000. 100 ton. 100 ton ya. Per hari. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan komitmen. Akhirnya kami sidak. Ternyata yang kami temukan adalah di pasar harga minyak di atas eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah sudah di atas, volumenya tidak cukup pula. Ini betul-betul maaf, tidak manusiawi pada masyarakat Indonesia. Berapa ratus miliar kerugian masyarakat Indonesia yang diderita karena ulah oleh sekelompok orang. Kan tidak semua pengusaha jelek. Justru masih lebih banyak yang baik. Tetapi untuk hal ini tidak manusiawi. Kita ini di bulan suci Ramadan berlomba-lomba cari pahala. Dia mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan seterusnya. Berarti ini artinya Bapak kemarin random aja ya Pak ke pasar itu, kemudian menemukan tanpa ada bisikan-bisikan dari mungkin dari pihak ketiga begitu mengenai kami kecurangan langsung itu. kasih tahu tim, aku mau ke pasar, titik. Dan hampir tiap hari. Pernah sendirian, nggak ada staf yang ikut. Aku jalan aja sendirian cek. Bapak juga ikut melihat itu? Kalau direncanakan pasti di sana sudah teratur semua. Dirapikan lagi. Sudah dirapikan semua. Seperti kemarin, maaf, di Jawa Tengah. Semua laporan aku terima bahwa sudah sesuai standar. Kami masuk, kami temukan 2 perusahaan yang tidak sesuai standar. Jadi kami masuk aja. Tidak ada settingan, bahkan laporannya bahwa sudah sesuai standar, tapi ternyata tidak. Kami temukan 2 perusahaan dan kami minta ditindak tegas. Baik, ini artinya selain kecurangan mengenai yang terbarukan mengenai minyak begitu Pak, apa Bapak menemukan juga kecurangan-kecurangan lainnya, mungkin mengenai produk yang dijual dengan harga di luar harga eceran tertinggi itu? Kami temukan banyak di Jawa Tengah, temukan di Jakarta di atas harga eceran tertinggi. Jadi kami menghimbau para pengusaha minyak goreng, beras dan seterusnya, tolong patuhi edaran pemerintah, kesepakatan kita, jangan menjual di atas harga eceran tertinggi. Itu perintah kita ke bawah agar masyarakat menikmati bulan suci Ramadan. Baik, lantas apa tindak tegas Pak dari Kementan terkait dengan adanya temuan kecurangan tersebut? Langsung kami koordinasi dengan Satgas Pangan, kami koordinasi dengan Kapolri, kami koordinasi dengan Kejaksaan Agung, kami koordinasi semua
Menteri Perdagangan, Menko Pangan, kami telepon. Langsung, Pak, ini sudah harus ditindak. Satgas Pangan sudah ada, sekarang sudah bertindak. Sekarang sudah ada tersangka 1 orang. Berarti ini artinya dari yang kemarin dirilis dari pihak Polri ini juga dari bantuan dari Kementan juga ya Pak ya? Kita kolaborasi. Oke. Kami langsung telepon ke Pak Kapolri, bahkan Wakapolri, Kabarreskrim, Satgas Pangan, kita bertindak dan hadir pada saat itu. Baik. Kami minta ditindak. Bapak, menurut Bapak mengapa masih banyak produsen-produsen yang bersikap curang begitu Pak, culas kepada masyarakat? Jadi gini, mungkin kesadaran dalam berbisnis harus kita sportif, jujur. Kalau orang tidak sportif, tidak jujur, itu biasanya bisnisnya tidak sulit berkembang. Kan tidak semuanya, lebih banyak yang baik, pengusaha yang baik. Tetapi yang bersalah ini harus ditindak. Kenapa? Kalau tidak ditindak, kita melakukan pembiaran. Melakukan pembiaran sama dengan beternak kejahatan. Dan kita, mata rantai kejahatan ini harus diputus. Kalau kita tidak mau gaduh setiap bulan suci Ramadan. Karena atau hari raya lainnya. Setiap tahun di bulan suci Ramadan selalu saja ada aja mengenai ini. Lantas bagaimana dengan pengawasan dari Kementan sehingga kok terkesan banyak sekali produsen-produsen yang lolos begitu Pak dengan melakukan ini kan kerjasama kita semua, pertanian, perdagangan, perindustrian, BUMN semua terlibat, kepolisian, kejaksaan semua terlibat mengawasi. Moga-moga ke depan kami harap masyarakat tenang karena stok pangan lebih dari cukup, bisa memenuhi 3-4 bulan ke depan. Jadi tenang, yang bersalah pasti kita tindak. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT Aiga terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT Aiga. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT Aiga pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Baik, ngomong-ngomong soal persoalan tadi begitu Pak, pengawasan terus dilakukan. Bahkan kemarin ada yang sedikit berbeda mungkin Pak yang bisa kami bahas, yaitu Mendak. Mendak kan juga melakukan inspeksi juga, bahwa menyampaikan kasus-kasus tersebut atau kejadian-kejadian kemarin yang pelanggaran itu, kecurangan itu sudah ditangani dan sedang dalam pengawasan. Ini bagaimana sepertinya komunikasi antar kementerian ini Pak? Jadi gini, komunikasi kami... Tidak ada kebingungan ya Pak? Enggak, komunikasi kami dengan Pak Mendak sangat bagus. Menko sangat bagus. Ya. Hanya memang negara kita besar banget. Dan waktunya tidak bersamaan. Yang ditemukan Pak Mendak lain ditindak, sudah kan? Yang kami temukan juga ditindak. Dan itu hasil komunikasi kami dengan Menteri Perdagangan. Sebelum kami tiba di lokasi, kami bicara dengan Pak Mendak dengan Kabarreskrim Polri.
Kami telepon dua-dua. Kemudian lapor ke Pak Menko Pangan. Kita ini harus kolaborasi. Nggak mungkin Kementerian Pertanian jalan sendiri. Nggak mungkin. Ini harus semua pihak yang terkait harus terlibat. Nah, persoalan perbedaan ada statement, itu negara kita luas. Kemudian berbeda tempatnya. Tahu nggak, negara kita ini nomor 4 terbesar dunia. Ya. Seluas Eropa nih. Negara kita, Eropa 27 negara. Kita ini negara besar. Jadi dimaklumi, yang terpenting adalah Pak Mendak mencintai masyarakat, Pak Menko juga mencintai masyarakat, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN sayang pada masyarakat, Menteri Pertanian juga sayang, karena itu perintah Bapak Presiden. Oke. Jadi yang paling penting juga penindakannya juga sudah clear ya Pak ya? Ya, sudah ditindaki, sudah ada tersangkanya. Tapi menurut Bapak kemarin bagaimana dengan rilis yang disampaikan oleh petugas kepolisian, Satgas Pangan Polri kita, tersangka sudah ditetapkan juga, dan bahkan yang lebih mencengangkan lagi ini ada di 2 tempat berbeda Pak, di Depok dan di Bogor. Pertama kami berterima kasih pada Pak Kapolri, Satgas Pangan bergerak cepat, mewakili petani Indonesia kami mengucapkan terima kasih. Itu luar biasa. Inilah bentuk bahwa menunjukkan bahwa kita kerjasama sangat baik, kolaborasi kita sangat baik. Baik. Lantas masih mengenai inspeksi mendadak begitu ya Pak, bertemu dengan masyarakat. Bagaimana Pak untuk rencana jangka panjang supaya mencegah pelanggaran serupa tidak terjadi dan masyarakat tidak dirugikan? Ini menarik. Bapak Presiden sudah perintahkan ke kita, Menteri Koperasi, semua pihak yang terkait, kita membuat koperasi merah putih. Rencana 70.000, satu desa satu koperasi. Ini kita lihat rantai pasok supply chain bahan pangan ini sampai 8. Produsen sampai ke konsumen. Jadi middleman-nya ini luar biasa panjang. Oke. 8 ini kita perkecil menjadi 3. Dari produsen, koperasi, masyarakat langsung. Artinya apa? Ini nanti kita bisa mengangkat penghasilan petani dan meningkatkan daya beli konsumen. Karena di middleman ini kita hitung keuntungan selisih harga itu 300 triliun lebih. Anggaplah ke depan 10% keuntungan koperasi atau 50 triliun. Berarti nanti yang terdistribusi ke konsumen dengan produsen itu 250 triliun. Ini bisa mengangkat HPP, harga pembelian pemerintah nanti dari tingkat petani, tetapi daya beli konsumen meningkat. Yang dulunya bisa beli 1, bisa jadi beli 2 atau 1,5. Iya kan? Nah, inilah solusi permanen. Berikutnya, dampak positifnya adalah tidak ada lagi operasi pasar seperti sekarang. Tiap Ramadan gaduh operasi pasar. Jadi operasi pasar permanen karena di luar bulan suci Ramadan berjalan, di luar bulan suci Ramadan juga berjalan. Kemudian biaya operasi pasar itu 16,6 triliun. Ini pasti tidak ada lagi kan? Iya. Jadi betul-betul efektif, efisien, efektif, produktif. Itulah selalu disampaikan Bapak Presiden, bagaimana bekerja efisien. Lantas apa yang langsung bisa dirasakan manfaatnya dengan cepat begitu oleh masyarakat, Pak? Ini sekarang kan sudah jalan nih, 4.000 grade dari PT POS. Itu kan sudah jalan. Hari ini terakhir kemarin kami pantau 1.300, mungkin hari ini sudah 1.500 atau 2.000 hari ini. Hari ini Pak? Iya. Itu kemajuan yang cukup luar biasa. Ini masif seluruh Indonesia. Nah, dan harganya di bawah HET. Oh, oke. Di bawah HET kita jual lebih murah. Oh. Bagaimana antusiasme dari masyarakat? Senang. Begini Mbak, bisa bayangkan tahun lalu harga beras tertinggi selama merdeka, 15.000, 16.000. Hari ini datar-datar saja. Komoditas lain, telur, ayam di bawah HET. Baik. Lantas dari berbagai macam pangan begitu ya Pak yang dihandle oleh Bapak sebagai Mentan begitu, ini kan kita sudah masuki bulan Ramadan, tentunya udah dekat juga dengan Lebaran. Bagaimana Kementan menjaga pasokan pangan itu Pak supaya tetap ada dan ya tidak langka lah, karena kan biasanya menuju Lebaran itu selalu langka. Sekarang beras khususnya paling strategis. Inilah adalah stok tertinggi. Yang kedua, produksi sesuai BPS naik 52%. Produksi melimpahnya, kemudian stoknya banyak.
tidak ada celah harga untuk naik. Nggak ada celahnya sedikit pun. Minyak goreng apalagi, tidak ada celah untuk naik. Karena kita produsen terbesar dunia, jadi tidak ada alasan. Telur ayam di bawah HET, alhamdulillah. Jadi ini dua ini tidak ada alasan pedagang menjual di atas HET. berarti tidak ada alasan untuk langka dan tidak ada alasan kalau itu untuk lebih masyarakat mengeluarkan uang yang berlebih untuk bisa mendapatkan pangan ya. Oke, karena semuanya ada ya Pak? Semuanya ada. Baik, Pak, ngomong-ngomong soal inspeksi, nampaknya juga tidak hanya mengenai pangan saja, melainkan juga saya dengar-dengar juga inspeksi pupuk juga ya Pak ya? Oh ya. Tapi izin Pak, jangan dibahas terlebih dahulu karena kita akan datang lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di One on One. Kementerian Pertanian terus berkomitmen untuk membenahi sektor pertanian Indonesia guna menjadi lumbung pangan dunia. Sektor pertanian Indonesia saat ini tengah mengalami kemajuan signifikan. Pemerintah bekerja keras memastikan komoditas pangan utama Indonesia dapat dipenuhi dari dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan strategis, antara lain meningkatkan distribusi pupuk, menyediakan benih gratis, serta menyalurkan alat dan mesin pertanian Al-Sintan secara merata ke seluruh Indonesia. Kementan menegaskan pembenahan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada beras, tetapi juga pada komoditas pangan lainnya. Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi eksportir dan lumbung pangan dunia. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Kementan optimistis Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Produksi pangan nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan beberapa bulan terakhir. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor. Kementan mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama terkait dengan kesiapan Perum Bulog dalam menyerap gabah selama panen raya. Dengan berbagai kebijakan dan upaya yang sedang dijalankan, pemerintah bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan dan berperan penting dalam pasar pangan global. Ya, Pak Mentan, inspeksi pupuk ya, ini juga dilakukan oleh Kementan selain juga inspeksi pangan itu tadi. Lantas bagaimana nih Pak evaluasi pupuk di tanah air? Jadi gini Mbak, kita inspeksi dari hulu ke hilir. Hilirnya tadi adalah di pasar, hulunya adalah sarana produksi, pupuk, herbisida, alat mesin pertanian dan seterusnya, irigasi dan seterusnya. Nah, kemudian mengenai pupuk, ada kita pengadaan pupuk kurang lebih 800 miliar. Pengadaan? Iya, pengadaan. Saat itu kami baru dilantik. Kami langsung cek, ini ada apa di bawah ini. Mudah-mudahan tepat. Kami cek seperti dengan beras, seperti dengan minyak goreng. Kami cek, apakah ini pupuk sudah sesuai standar. Kami kirim ke laboratorium IPB, UGM, Litbang Pertanian. Ada 4 laboratorium kami pakai untuk mengecek apa benar. Semuanya mengatakan ada 5 pupuk palsu. Kerugian petani dampaknya 3,2 triliun. Bayangkan petani yang punya modal pas-pasan. Kami pernah di pihak itu. Jadi kami sangat memahami bagaimana penderitaan petani. Gara-gara ulas kelompok orang 5 perusahaan. Jadi kita di hulu dulu kita perbaiki, karena krisis pangan di dunia melanda dunia, kemudian juga termasuk Indonesia. Hulu, begitu ini beres, kita lari ke hilir. Apakah tepat? Jadi hulu hilir kita jaga. Jadi harus holistik, nggak bisa parsial. Sidak atau mengamati atau mengecek. Jadi pupuk juga demikian kemarin. Sudah beres, diserahkan ke penegak hukum. Tapi ini artinya kan itu terjadi ketika mungkin Bapak juga memerintahkan untuk dicek lagi begitu.
Apakah ini bisa apa ya Pak, menjadi rutin begitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi begitu? Yang terpenting dulu kita melakukan penindakan, jangan melakukan pembiaran. Yang kami tindak bukan pengusaha saja, tetapi pegawai kami sudah tanda tangan pemecatan. Kami pecat. Ada yang mengatakan, Pak Mentan Sakla, bukan. Kita sudah ada kesepakatan regulasi, aturan, undang-undang, dan seterusnya. Kami menjalankan perintah ini, perintah undang-undang. Kami menjalankan regulasi yang ada. Kalau kami tidak jalankan, ini berdampak buruk bagi pangan Indonesia. Ini artinya juga udah ada koordinasi ya Pak dengan pihak terkait. Ini termasuk juga Satgas Pangan yang terlibat dalam. Sekarang kami kirim ke Polda, ke Kejaksaan, dan juga sudah ada tersangka, juga ada kami pecat. Jadi sudah clear ya Pak sejauh ini. Ada lagi yang baru nanti kami umumkan. Berarti ini masih terus dikembangkan ya Pak? Terus sampai di sini bersih. Baik, Pak, mungkin ke hal lain ya, sepertinya masih ada sangkut pautnya nih Pak. Ini kan pangan juga menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden. Koreksi jika saya salah Pak, ada 9 poin yang juga terkait dengan ketahanan pangan dari 77 proyek strategis nasional. Yeah. Nah, ini salah satunya pengembangan lumbung pangan atau pengembangan food estate, khususnya di 3 daerah, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Betul Bapak? Betul. Ya. Lantas mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, apa sebenarnya proyek ini dan apa tujuannya untuk masyarakat? Jadi gini, penduduk Indonesia pertambahannya per tahun 3,5 juta. Pangan itu mutlak. Negara itu wajib memenuhi pangan, papan sandang pangan rakyatnya. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Dan mati hidupnya negara tergantung pangan, sangat tergantung pangan. Kalau krisis ekonomi, kita bisa lolos. COVID-19, krisis kesehatan, lolos. Tapi kalau krisis pangan, akan melompat krisis politik dan konflik sosial. Sehingga perhatian Bapak Presiden itu luar biasa dan sangat tepat. Berarti kita membangun ini rencana 3 juta hektar. Semuanya 3 juta hektar. Kita rencanakan 1 juta per tahun, mungkin 4 tahun dan seterusnya. Yang penting tercapai 3 juta hektar. Kalau 3 juta hektar untuk pangan beras saja, itu kalau 3 juta dikali dengan produksinya katakanlah 10 ton, berarti 3 atau 15, itu 45 juta ton. Katakanlah separuh beras menghasilkan beras, itu berarti 22 juta ton. Kita kekurangan 3 juta ton. Kita surplus 10 juta, 18 juta ton. Nah, ini sangat penting. Kita lihat iklim, climate change, itu perubahan iklim yang terjadi luar biasa. Apa yang terjadi negara tetangga? Malaysia gaduh saat ini kekurangan beras. Jepang harga beras 86.000 per kilogram. Filipina, bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Penduduk kita ini terbesar nomor 4 dunia. Dan pangannya adalah beras. Ketergantungannya sangat tinggi. Jadi itu tidak boleh bermain-main sektor ini. Ini artinya masih berproses Pak, food estate ini? Iya. Sudah sementara jalan. Mengapa di 3 daerah itu fokusnya Pak? 3 juta hektar Pak. Agroklimatnya cocok. Kemudian budaya masyarakat setempat bisa cocok. Kemudian lahannya luas. Apa saja mungkin Pak yang dilakukan di 3 wilayah itu? Pertama, kita yang sudah ada namanya rawa, yang sudah produksi 1 kali, kita optimalisasi lahan, memperbaiki irigasinya dan seterusnya, sehingga bisa 3 kali. 1 kali tanam menjadi 3 kali. Kemudian yang cetak sawah sambil berjalan, yang flat, biayanya murah deh. Karena ada suatu tempat biayanya sampai 600 juta per hektar. Tetapi di tempat ini cukup 50 juta, 35 juta per hektar. Jadi daerah ini kita menempatkan cetak sawah dan cetak sawah ini adalah berdasarkan keunggulan komparatif daerah. Airnya melimpah, lahannya baik, flat, biayanya murah. Oke, dengan kata lain subur ya di 3 ini ya, Pak, sehingga tapi dengan adanya proyek ini masyarakat di sekitar tidak dirugikan ya Pak? Justru ini untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah untuk bekerja masyarakat. Kita bukan perusahaan swasta. Ini semua hibah. Tetapi yang terpenting adalah kita bertransformasi dari pertanian modern
pertanian tradisional ke pertanian modern. Oke. Jadi biayanya rendah, produktivitasnya tinggi, biasanya tanam 1 kali bisa menjadi 3 kali. Di situ ya Pak. Nah, itu kita ingin klaster baru ini, cetak sawah baru ini, klaster ini, kita ingin sejajar dengan negara maju seperti Amerika, Jepang. Kapan Khusus menuju ke klaster situ ini. Pak? Ya? Kapan menuju ke situ? Sekarang sudah jalan. Sekarang sudah kita melibatkan milenial, generasi Z. Caranya adalah menguntungkan dan menggunakan teknologi tinggi. Sekarang ada 27.000 milenial terlibat. Keterlibatan mereka dalam Ya. bentuk apa Pak? Dia yang mengolah. Oh, justru mereka ya? Mengolah, kemudian yang punya lahan dia bagi hasil. Karena jangan di sana itu luas lahannya satu keluarga itu bisa 400 hektar, 1000 hektar. Satu keluarga. Tentu tidak bisa diolah dengan manual. Ini dikolaborasikan dengan petani milenial, dengan pemilik lahan. Justru banyak ya petani milenial. Iya, di karena pendapatannya masyarakat. yang testimoni kemarin itu 15 juta sampai 20 juta per bulan bersih. Yang mereka dapatkan. Iya, di atas gaji menteri yang rajin. Hasil dari food estate ini sudah mulai dirasakan atau masih Iya, sudah. menunggu waktu nanti begitu Pak? Ini kan produksi sekarang bagian dari food estate yang produksi ini meningkat tajam. Berarti, Dan itu kata BPS kan tertinggi selama 7 tahun kan. berarti ini menuju keberhasilan ya Pak? Karena kan kemarin sempat viral food estate ini Iya. masih belum terlihat lah Pak. Ibaratnya hilalnya belum terlihat. Nah. Bagaimana Pak? Sudah benar, ya omongannya orang itu sudah benar karena dia bukan orang Pertanian. praktisi, Oh, orang iya. bukan orang pertanian. Dia mimpinya disulap, ditiup langsung jadi. Ini butuh proses, cetak sawah butuh proses, kemudian butuh penyesuaian tanaman, butuh penyesuaian alam lingkungan. Yes. Nah, tapi orang yang tidak paham kita maklumi aja, karena kalau kita memperhatikan mereka, kita tidak bekerja. Coba yang mental-mental seperti ini, kalau dia lahir pada sebelum merdeka, pasti tidak merdeka. Karena hitungannya pakai bambu masa lawan senjata. Oke. Tapi ada passion, ada kemauan keras kita sehingga kita merdeka. Oke. Mental yang dipakai untuk menyelesaikan food estate adalah mental petarung dan mental yang memerdekakan republik ini. Tapi itu nggak jadi kendala kan Pak? Opini buruk masyarakat mengenai ini tidak jadi kendala? Atau ada kendala lain? Gini, tidak akan kita berhasil kalau kita peduli pada opini. Tapi kita peduli pada target. Nah, itu baru bisa berhasil. Baik. Dan tidak boleh mengeluh. Oke. Mengeluh berarti gagal. Berarti tentunya kita berharap banyak mengenai food estate ini. Ini juga untuk salah satu upaya untuk swasembada pangan ya Pak ya? Yes. Baik, Pak, di bidang peternakan nih, kita beralih ke bidang peternakan, ada proyek strategis nasional pengembangan produksi daging sapi ya Pak? Iya. Dan juga susu Sapi sapi. perah. Kami ingin membahasnya lebih dalam, tapi tunggu dulu Pak, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di One on One. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus berupaya mencapai swasembada daging dan susu dengan berbagai strategi konkret. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong investasi peternakan serta mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produk dari peternak lokal sebelum melakukan impor. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pemerintah telah mengawal investasi dari 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sekitar 2 juta ekor sapi. Terdiri dari 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong. Penambahan populasi ini bertujuan meningkatkan produksi daging dan susu nasional tanpa bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan daging dan susu dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kementerian Pertanian juga mendorong pelaku industri pengolahan wajib menyerap susu peternak lokal sebelum mempertimbangkan impor. Untuk mendukung produksi sapi perah, pemerintah juga mendatangkan 1.250 ekor sapi perah bunting jenis Friesian Holstein ke Banyuwangi. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam aspek ketersediaan lahan, Kementan usulkan 21 lokasi sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk pengembangan peternakan sapi.
Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem peternakan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam sektor pertanian pendukung, alokasi pupuk bersubsidi juga ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024 untuk memastikan produksi pakan ternak yang lebih stabil guna mempercepat pencapaian swasembada daging dan susu. Dengan berbagai strategi ini, pemerintah optimis dapat mencapai swasembada daging dan susu dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan, terlebih daging dan susu. Ya, Pak Menteri, ini kan juga ada harapan tentunya dari masyarakat bahwa kita juga mau swasembada sapi. Nah, untuk itu produksi daging sapi dan susu sapi ini menjadi proyek strategis nasional ya Pak untuk dikembangkan. Tapi apakah bisa Pak menuju ke situ? Sebenarnya bisa gini. Susu sapi dulu pernah impor kita hanya 40%. Sekarang meningkat 80%. Karena regulasi yang ada. Pernah baru-baru ini lihat orang mandi susu kan? Peternak. Dulu 2017 regulasi kami rombak. Berikutnya dikembalikan lagi. Nah, masalahnya yang fundamental adalah industri yang ada, industri susu yang ada di Indonesia tidak diwajibkan untuk menyerap punya petani. Nah, baru-baru ini kami pertemukan mereka, kami perintahkan wajib menyerap susu sapi petani. Itu wajib. Kalau kekurangan baru impor. Itu kebijakan kami. Sehingga petani sekarang mereka gandengan tangan. Itu saran IMF. Di situ kelirunya dulu kita ikut saran IMF. Tidak mempertimbangkan dengan matang-matang. Pada saat diberi saran bahwa ini pasar bebas, matilah petani kita. Karena tidak ada kewajiban bagi industri untuk menyerap. Di situ masalah besarnya. Sekarang kami sudah kirim surat dan putuskan bersama wajib industri sapi perah untuk susu itu diserap. Sekarang sudah tenang. Sudah lebih baik ya Dan Pak, ya? kami yakin kalau ini dilanjutkan, ini tumbuh kembali. Dulu kita impor cuma 40%, sekarang 80%. Kalau ini berlanjut bisa 0. Sekarang kita kembalikan. Tapi ada upaya lain ya Pak untuk mengembangkan mensukseskan proyek ini? Ada perusahaan besar, perusahaan besar kami kawal, ada namanya PT-nya TH dari Vietnam, itu perusahaan besar dunia. Kemarin dalam pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin tertinggi Vietnam dan Bapak Presiden kami mendampingi, salah satu ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Itu sapi perah, investasi Indonesia. Baik, tapi menurut data juga di tahun 2024 saja sapi ini sudah defisit dan kemungkinan juga akan defisit di 2 tahun ke depan, dari tahun ini sampai tahun ke depan sekitar 280.000 ton. Bagaimana Pak? Dulu gini, ya sudahlah, karena Anda bertanya, nggak apa-apa aku bahas dikit ya. Bagaimana Pak? Dulu kami ada program program pengembangan sapi, IB, inseminasi buatan dan seterusnya. Itu meningkat sampai 18 juta populasi sapi. 18 juta pada saat itu. Kami kembali tinggal 11 juta kalau tidak salah, 12 juta. Arti turun 6 juta populasi. Apa yang salah Pak? Nah, ini harus dilanjutkan kalau ada program yang baik. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Dan butuh waktu. Ini sapi, pangan, kita selesaikan satu-satu. Nah, cara kami mengendalikan karena anggaran terbatas, yang skala prioritas dulu. Padi, jagung, bawang, ini bertahap. Kemudian bukan bahwa diabaikan yang lain, sapi, peternakan sapi, investasi sapi. Kalau untuk sapi perah dan sapi, kami fokus swasta, private sector yang bekerja. Kalau yang padi itu APBN dan petani. Ini yang mensupport. Tapi Kementan juga dengan adanya kebutuhan akan daging sapi begitu, Kementan juga terlibat dalam program makan bergizi gratis juga kan Pak? Oh, bahan bakunya kan dari kita.
Jadi kolaborasi dengan badan gizi, pangan bergizi, itu kita kolaborasi, hortikultura menyiapkan sayur-sayuran, peternakan ayam, dan seterusnya. Di mana ada dapur, di situ kami programkan untuk siapkan bahan baku. Oke, termasuk susu sapi dan daging sapi dan, itu ya Pak? Dan sebenarnya kalau ini kan kita butuh protein kan, telur ada protein. Justru itu yang utama ya Pak, protein. Kemudian ayam. Dan kita ini sudah surplus ayam, sudah ekspor telur dengan ayam. Artinya nggak masalah protein kan. Jangan melihat bahwa sapi dan seterusnya. Jadi kita ini sudah swasembada protein. Iya kan? Nah, karbohidrat kita cukup. Pangan cukup. Kita bersyukur. Jadi sebenarnya juga semuanya tuh ada di kita, tinggal pengolahannya. Ikan luar biasa kan, protein luar biasa, ikan melimpah Republik ini. Lantas kalau untuk peternakan begitu Pak, untuk mensukseskan hal itu, apakah ada daerah-daerah tertentu yang disasar oleh Kementan untuk disukseskan ini peternakan? Oh ada. Daerah-daerah Pulau Sulawesi itu cocok untuk ternak. Pulau Sulawesi. Kemudian juga Papua Selatan juga cocok, daerah Papua. Tapi dari daerah-daerah tersebut yang Bapak sebutkan tadi memang salah satu yang penghasil ternak yang terbaik begitu? Iya, juga daerah Lampung, Sumatera cocok. Banyak daerah kita cocok untuk sapi. Oke. Bagaimana Pak pemberdayaan masyarakat mungkin khususnya di dua daerah yang tadi Bapak sebutkan sebagai tempat ternak yang terbaik? Kita libatkan, Lampung ini baru-baru saya datang ada acara pentas apa sapi, aku datang luar biasa. Sapi-sapinya besar. Di Lampung luar biasa. Saya bersama Ketua MPR Pak Muzani ke sana. Beliau luar biasa membina peternak Indonesia. Kami datang ke sana. Bagaimana Pak di sana ada luar biasa. Yang membuat luar biasa itu apa? Sapinya besar. Beratnya 1 ton, 800 kilo. Ini itu bahkan juga, ada 1 ton lebih. Itu juga terkait dengan apa ya, pakannya mereka atau? Iya, pakannya mereka kan rumput kita ini kan negara tropis, kita iklimnya luar biasa baik, pakannya banyak, rumput banyak. Tinggal bagaimana kita mau kerja atau tidak, itu aja. Tapi masyarakat di sekitar yang berkecimpung dalam bidang ini juga semuanya amanah atau bagaimana? Iya baik, orang-orangnya baik. Lantas bagaimana Pak koordinasi dengan lintas sektor mengenai peternakan? Karena kan tidak hanya mengenai pangan itu tadi yang kita sempat bahas di awal, tapi juga kan ini juga menjadi yang krusial begitu Pak. Kita komunikasi semua pihak. Biasanya yang membuat program gagal karena ada ego sektoral. Kita sukses itu tidak berdiri sendiri, nggak mungkin sukses itu kita capai seorang diri. Ini alam ini harus ikut mensupport. Energi ini harus diorganize dengan baik, kekuatan ini untuk mencapai suatu tujuan. Kata kunci kolaborasi sangat penting. Jadi semua sektor, semua yang terkait. Ini artinya tidak ada masalah-masalah seperti yang tadi sempat kita bahas ya Pak mengenai peternakan ini, semua all good. Harus kita kolaborasi. Ini kan persoalan putus komunikasi, tidak ada saling pengertian, ego masing-masing. Sehingga ya kemarin mandi susu, tapi sekarang sudah selesai. Soalnya mewakili kaum emak-emak juga pinginnya tuh kita punya susu Sufor mungkin yang dengan harga yang terjangkau gitu Pak, mungkin dengan adanya susu sapi kita. Bapak-bapak lebih. Kenapa? Bapak harus bertanggung jawab. Sebagai bapak harus bertanggung jawab pada keluarga dan emak-emak seluruh Indonesia. Itu adalah bapak yang bertanggung jawab. Iya betul. Lantas bagaimana Pak target untuk ketahanan pangan di bidang peternakan ini? Mungkin ini yang terakhir. Insya Allah mudah-mudahan sapi perah ke depan bisa cepat terrealisasi karena kita sudah ada 40 investor yang menyatakan minat langsung untuk investasi di Indonesia. Oke, baik. Tentunya kita harapkan semuanya berjalan baik. Amin. Sukses semua program-program Kementerian Pertanian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Mentan atas waktunya dan demikian pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saya Angelika Dea Fagam. Sampai jumpa. Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polresta Pasuruan menggelar sidak minyak goreng subsidi di Pasar Kebon Agung Senin pagi. Dari hasil sidak terdapat minyak goreng subsidi kemasan 1 liter hanya berisi 945 ml
ml hingga 970 ml. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, toleransi kekurangan minyak goreng subsidi hanya 1,5 ml per liter. Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran standar volume kemasan minyak goreng. Disperindak Kota Pasuruan akan melaporkan temuan ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat. Beberapa sampling yang kita ambil dari beberapa minyak kita, beberapa produsen, ditemukan banyak sekali kekurangan volume. Dari 6 produsen yang volumenya itu pas, hanya 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menemukan adanya minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Temuan tersebut didapati saat Disperindak bersama Satgas Pangan Kabupaten Lamongan saat sidak minyak subsidi di pasar tradisional Sidoarjo Senin pagi. Sidak digelar akibat maraknya isi minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas meminta pedagang untuk tidak menjual minyak subsidi yang isinya tidak sesuai takaran. Ternyata volumenya tidak sampai dengan 1 liter. Ini tentu juga nanti akan kita berikan sanksi, dalam artian kita bikin berita acara bahwasanya produk tadi yang menandai minyak kita 1 liter tadi kita akan telusuri dengan berkolaborasi dengan teman-teman Satgas Pangan. Disperindak bersama Satgas Pangan bakal menelusuri produsen yang berbuat nakal yang mengurangi takaran minyak kita.